Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Biarta dari 11 Kali ini saya akan menjelaskan apa itu jual beli dalam agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa bantuan orang lain, tanpa membeli dari orang lain. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus ngambil barang dari orang lain? Kenapa kita harus beli? Agar barang itu agar orang lain juga bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang mereka butuhkan, dan kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, gitu. Dan agar jasa juga bisa menjadi halal untuk kita. Oke. Dan agar uang itu juga menjadikan rizki gitu. Jadi rizki Anda yang diberkahi. Maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin yang menyebabkan muamalah tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Ini penting banget. Ini dikenal dengan istilah rukun dan syarat jual beli. Syarat yang pertama yaitu orangnya telah balik, berakal, dan tidak ada paksaan untuk melakukan akad. Nah, kalau ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah melarangnya. Wahai orang-orang yang beriman, ini sebagai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian kamu dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling ridho. Jadi nggak ada nih namanya jual beli kalau dipaksa, kalau ditodong tuh nggak boleh. Beli nggak nih makanan gue, beli nggak nih makanan nih, kalau nggak saya pukulin lo. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, syarat yang kedua adalah ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Jadi misalkan nih, si penjual nih ngejual, saya jual nih nasi padang misalkan. Nah, ya udah, yang belinya nih, ya udah saya beli deh. Saya beli. Nah, dengan kata-kata itu, dua kata itu berarti dua-duanya setuju. Yang satu ngejual dan yang satu ngebeli. Ada barang yang dijual, ada yang dibeli, gitu. Nah, syarat yang ketiga yang tadi yang saya bilang, adanya barang yang dihalalkan. Nah, dan bukan najis. Oke. Maka setiap barang yang diharamkan, baik banyak atau parsial, misalkan barang-barangnya itu yaitu narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal lain yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini adalah kaidah yang sangat besar. Oke. Dan najis juga tidak boleh diperjualkan. Misalkan ada misalkan ya, kayak nggak boleh sebut merek sih. Jadi kayak ada coklat waktu itu sempet ada, ya ini sih cuman kayak kabar-kabar kecil doang. Nah, itu ada katanya gelatin minyak babi gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu udah ngejelas nggak boleh jangan dibeli, karena itu bisa merugikan kita juga, karena ya tadi barangnya najis. Oke. Syarat yang keempat, barangnya itu ada dan ada harganya. Itu jelas, itu harus jelas dua-duanya. Ada barang, jelas barangnya, jelas harganya. Misalkan saya beli buku harganya 150.000, itu harus jelas tuh. Nggak boleh tuh ada yang bilangnya 160.000, nggak boleh katanya doang. Oh, ini buku katanya dijual 160, yang satunya lagi kata temennya 170, 160, itu nggak bisa. Harus jelas. Misalkan 150 ya 150. Itu bukan karena si ini jualnya, karena kita jualnya ke yang kaya dijualnya 160, enggak.
harus jelas, tetap 160 ya 160, 150 ya 150 gitu. Syarat yang kelima, barangnya itu dimiliki. Nah ini banyak yang jualan tapi barangnya nggak ada, kadang barangnya nggak jelas nih. Misalkan kayak tipu-tipu nih, kayak tahu nggak, kayak yang apa ya, kayak misalkan nih kita beli barang tapi barangnya itu ntar dulu gitu, maksudnya kayak booking, kayak mesen tapi sampai berhari-hari barangnya nggak nyampe, barangnya nggak datang. Nah itu gimana kalau yang itu ya, itu jelas nggak boleh, dan itu udah penipuan berarti kan. Nah oke. Dan yang keenam adalah tidak ada hal yang terlarang dalam jual beli, yaitu nggak boleh ada riba, nggak boleh ada karena kezoliman. Karena riba itu adalah dosa yang besar banget. Beli motor nyicil ya, misalkan nyicil. Nah terus andai kata nih kan kita nyicil nih, bayar ada bunganya nih. Nah kita kagak bisa bayar nih, bahasanya andai kata nih. Nah si nya maksain kita dong bayar. Nah jadinya ya kayak banyak lah macam-macam, kayak waktu itu rentenir digebugin sama supir ojek, banyak, dan itu banyak digebugin. Datang mereka berdua ya pada saling pukul-pukulan karena ya ini riba ini, jadi bahaya banget. Jadi please kalau bisa beli barang tuh nabung, kalau bisa ya, usahain. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf, dan demikian materi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum